Alexander Tanoto duduk di balik jendela kacanya yang besar, memandangi halaman rumah yang tertata rapi oleh para tukang kebun dengan ketelitian tinggi. Di tangan kirinya secangkir kopi hitam masih mengepul, namun pikirannya justru jauh melayang. Ia adalah pria yang memiliki segalanya, harta, kuasa, dan nama besar. Namun satu hal yang tak bisa ia miliki selama ini adalah ketulusan. Baginya, dunia penuh kepalsuan, topeng, dan pura-pura. Namun pagi itu berbeda. Di balik pantulan kaca jendela, pandangannya tertumbuk pada sosok Lia, seorang pembantu muda yang sedang menyiram bunga di taman belakang. Gerakannya sederhana, tidak tergesa, dan wajahnya tidak tampak lelah meski ia sudah mulai bekerja sejak subuh. Ada sesuatu dari gadis itu yang berbeda. Lia tidak seperti pembantu-pembantu lain yang sering mencari perhatian atau bersikap sok akrab dengan majikan. Ia tenang, tertutup, dan bekerja dengan diam namun konsisten. Alexander bukan pria yang mudah penasaran. Namun terhadap Lia, ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sejak sebulan lalu, diam-diam ia mulai mengamati kebiasaan Lia. Jam berapa Lia datang, kemana ia pergi setelah bekerja, dan apa yang ia lakukan di sela-sela waktu istirahat. Semakin diam gadis itu, semakin besar rasa ingin tahunya. Lalu pada suatu malam, segalanya berubah. Alexander yang baru pulang dari pertemuan bisnis larut malam, mendengar isakan pelan dari dapur. Langkahnya pelan, lalu berhenti di balik dinding. Di sana, di bawah lampu temaram, Lia terduduk sambil memeluk lututnya, berbicara lirih di telepon. "Maaf, Kak, Lia belum bisa kirim uang bulan ini. Gaji dipotong buat bayar obat ibu." Suaranya bergetar, matanya sembab. Lalu ia menutup telepon dan langsung menyeka air matanya, berdiri, dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Alexander tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa marah pada dirinya sendiri. Selama ini ia selalu memandang pegawainya sebagai bagian dari sistem. Bekerja, dibayar, selesai. Namun ternyata, di balik senyum lelah Lia, ada tangis yang tak terdengar. Dan itu menghantui pikirannya selama berhari-hari. Di pagi berikutnya, Alexander memanggil sopirnya untuk libur 1 hari. Ia memakai mobil biasa, mengenakan pakaian kasual, dan berdiri di ujung gang menunggu Lia pulang. Ketika Lia naik angkot, Alexander mengikuti dari kejauhan. Perjalanan mereka jauh dari pusat kota. Semakin lama, lingkungan sekitar berubah menjadi ganggang sempit dengan rumah-rumah reot yang berdiri miring dan penuh tambalan seng. Lia turun di depan sebuah gang kecil, lalu berjalan kaki sejauh 200 meter ke sebuah rumah berdinding kayu dan beratap seng berkarat. Alexander berhenti di balik tembok pembatas, mengamati dari jauh. Dari jendela terbuka, ia melihat Lia disambut oleh seorang wanita tua yang terbaring di kasur tipis. "Lia, kamu pulang, Nak." Suara wanita itu parau, penuh rindu. Lia memeluk ibunya erat, lalu membuka tas dan mengeluarkan sebungkus obat, segenggam beras, dan 1 botol air mineral. Alexander menatap tak percaya. Itu semua hasil kerja kerasnya seharian? Tak lama, masuk pula seorang pemuda berkaki pincang, tampaknya kakaknya. Ia menyambut Lia dengan senyum hangat,
meski pakaiannya lusuh dan matanya sayu. Mereka bertiga duduk bersila di lantai, memakan nasi dengan lauk seadanya. Alexander memalingkan wajahnya. Hatinya terasa berat. Gadis yang selama ini ia anggap biasa saja, ternyata adalah pahlawan bagi keluarganya. Malam itu, Alexander kembali ke rumah tanpa suara. Ia tidak bisa melupakan wajah Lia, tangan kurus ibunya, dan cara mereka saling menatap penuh kasih. Sesuatu dalam dirinya bergeser. Bukan karena kasihan. Bukan pula karena cinta. Tapi karena kagum. Kagum pada seseorang yang tetap kuat dalam kesulitan, tetap memberi meski tak punya, dan tetap tersenyum meski dunia terus menekannya. Alexander Tanoto, sang miliarder yang dulu percaya bahwa uang adalah segalanya, mulai mempertanyakan ulang seluruh hidupnya. Dan itu baru awal dari perubahan besar yang akan ia alami. Hari-hari berlalu setelah malam ketika Alexander diam-diam mengikuti Lia ke rumah kumuhnya, namun pikirannya tak pernah benar-benar lepas dari bayangan gadis itu. Ia mulai bangun lebih pagi hanya untuk bisa mengamati Lia menyapu halaman atau menjemur pakaian, dan ketika malam tiba, ia sengaja berjalan melewati dapur hanya untuk memastikan Lia makan dengan layak. Tak ada yang tahu bahwa seorang miliarder yang dingin dan terkenal kaku itu sedang diam-diam menyimpan perhatian dalam-dalam. Suatu malam, rasa penasaran yang menumpuk membuatnya kembali mengikuti Lia. Kali ini ia menggunakan motor tua yang dulu hanya dipakai tukang kebun, mengenakan hoodie abu-abu dan masker lusuh. Lia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya lelah. Alexander mengikuti dari kejauhan, melintasi jalanan kecil, menyusuri gang sempit, hingga akhirnya Lia berhenti di sebuah bangunan kayu kecil yang bukan rumahnya. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian keluar seorang wanita muda dengan bayi di gendongan. "Maaf, Lia, aku nggak tahu harus gimana lagi," kata wanita itu dengan air mata mengalir. Lia tersenyum kecil, membuka tasnya, dan menyerahkan sekotak susu formula dan 2 bungkus roti. "Ini yang aku bisa, Mbak Ana. Jangan bilang mak ya. Biar aku cari jalan lain minggu depan." Alexander yang mengintip dari balik pagar tua nyaris tak percaya. Lia bukan hanya tulang punggung keluarganya, tapi juga penolong untuk tetangganya yang kesulitan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mau menanggung semua beban itu? Malam semakin larut. Alexander memutuskan untuk pulang, tapi kali ini ada satu keputusan yang ia ambil dalam hati. Ia tak bisa lagi hanya jadi pengamat. Ia harus tahu lebih dalam. Keesokan harinya, ia memanggil orang kepercayaannya, Diana, sekretaris pribadinya. "Aku minta kamu selidiki latar belakang Lia. Bukan karena kecurigaan, tapi aku ingin tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan kenapa dia bekerja di sini." Diana mengangguk, meski sedikit bingung. "Apakah Lia melakukan kesalahan, Pak?" tanya Diana. Alexander hanya menggeleng. Justru sebaliknya. Dia terlalu sempurna untuk dibiarkan tak diketahui. 2 hari kemudian, Diana kembali dengan setumpuk dokumen. Alexander membacanya satu persatu. Lia ternyata yatim piatu sejak usia 12 tahun, diasuh oleh kakaknya yang kini lumpuh karena kecelakaan kerja di pabrik. Ibunya mengalami komplikasi jantung dan ginjal, dan sejak usia 17 Lia bekerja serabutan,
mulai dari buruh cuci, penjaga warung, hingga akhirnya diterima di rumah Alexander. Ia hanya lulusan SMA, namun memiliki catatan akademis yang cemerlang dan hampir saja mendapatkan beasiswa kuliah, namun ditolaknya karena sang ibu jatuh sakit. Alexander tak mampu menyelesaikan membaca dokumen itu tanpa meremas kertas di tangannya. Dadanya sesak. Bagaimana mungkin selama ini ia hidup nyaman dalam istana emas sementara seseorang yang tidur di bawah atap bocor bisa begitu kuat dan penuh harapan? Sejak saat itu, Alexander mulai diam-diam mengatur sesuatu. Ia memperbesar gaji Lia melalui jalur tak langsung, membuat yayasan atas nama dirinya sendiri, namun kelak berniat menyerahkannya pada Lia. Tapi sebelum semua itu dilakukan, ia harus bicara langsung. Pada suatu pagi, saat Lia sedang menjemur cucian, Alexander menghampirinya. "Lia," katanya. Gadis itu langsung berdiri tegak, sedikit canggung. "Iya, Pak." Alexander menatap matanya dalam. "Bolehkah saya ikut kamu pulang hari ini?" Lia membatu. "Maksud Bapak?" Alexander menghela napas. "Saya tahu saya terdengar aneh. Tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Tentang keluarga kamu. Tentang hidup kamu. Karena selama ini, saya hanya melihat kamu bekerja. Dan itu tak cukup." Lia menunduk. "Saya bukan siapa-siapa, Pak," katanya lirih. Alexander tersenyum lembut. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa jadi seseorang yang berarti." Lia tak menjawab. Namun di matanya, ada air yang mulai berkaca. Dan malam itu, Alexander benar-benar ikut gadis itu pulang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menapaki jalan tanah becek, duduk di kursi plastik reyot, dan makan nasi dengan lauk sambal garam dan telur dadar yang dibagi 3. Tapi entah kenapa, semua itu terasa lebih lezat daripada santapan di hotel bintang 5. Malam kedua itu jadi awal dari ikatan yang tak biasa. Bukan antara majikan dan pembantu, tapi antara dua manusia yang mulai memahami arti hidup dari sisi yang tak pernah mereka duga. Sejak malam itu, Alexander semakin sering menyempatkan diri untuk datang ke rumah Lia. Awalnya hanya duduk sebentar, kemudian membawa beberapa obat, lalu sesekali membelikan makanan. Ia tidak pernah memaksakan bantuan. Ia hanya hadir, dalam diam, dalam cara yang membuat Lia tidak merasa sedang dikasihani. Rumah kecil itu menjadi tempat pertama yang membuat Alexander merasa seperti manusia biasa. Tak ada jas, tak ada penjilat, tak ada rapat, tak ada kebohongan. Hanya suara sendok beradu di piring logam, angin yang masuk lewat jendela rusak, dan senyum hangat yang tulus. Di rumah itu, Alexander melihat sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di seluruh hidup mewahnya, rasa cukup. Lia sendiri sempat bingung dengan perubahan Alexander. Ia tahu pria itu bukan sembarangan. Majikannya adalah miliarder, pengusaha berpengaruh, pemilik perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Tapi kini, pria itu duduk di lantai rumahnya, bersandar pada dinding lapuk, mendengarkan cerita tentang masa kecilnya yang pahit. Lia bercerita tentang ayahnya yang meninggal karena serangan jantung saat sedang mengantar barang. Tentang ibunya yang jatuh sakit dan tak bisa berjalan lagi. Tentang dirinya yang menolak beasiswa demi mengurus keluarga. "Aku bukan orang kuat, Pak," katanya lirih. "Aku cuma nggak punya pilihan." Alexander menatapnya lama. "Kamu salah. Orang kuat itu bukan yang tidak menangis,
tapi yang tetap berjalan meski sambil menangis. Malam itu, Lia menangis di depan Alexander untuk pertama kalinya. Tangis yang ia tahan selama bertahun-tahun. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ada yang mau melihat luka yang tak pernah ia perlihatkan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi lebih dalam, namun tetap dijaga dengan jarak yang sopan. Alexander mulai membawa buku-buku lama yang tak terpakai, memberi pelajaran akuntansi sederhana untuk kakak Lia agar bisa memulai usaha kecil. Ia juga membantu memperbaiki atap, membayar tunggakan listrik yang bertahun-tahun tertunda, dan diam-diam menaruh uang di bawah karpet dapur. Lia tahu itu ulah siapa, tapi ia pura-pura tidak tahu. Baginya, harga dirinya lebih penting daripada sekadar bantuan. Namun yang tak mereka sadari, keberadaan Alexander yang sering datang ke rumah sederhana itu mulai menjadi bahan bisik-bisik warga sekitar. Beberapa tetangga mulai menyebar cerita, menyangka hubungan mereka lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Lia ngapain deket-deket sama orang kaya? Jangan-jangan mau jadi simpenan, kata salah satu ibu-ibu di warung. Kabar itu sampai ke telinga kakak Lia yang mulai gelisah. Lia, kamu harus hati-hati. Bukan semua orang ngerti kebaikan orang kaya itu tulus. Kadang ada harga di balik bantuan, Lia mengangguk. Ia tahu betul. Maka malam itu juga, ia memutuskan untuk bicara jujur pada Alexander. Mereka duduk di bangku kayu depan rumah, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Pak Alex, saya tahu Bapak orang baik. Saya nggak pernah sangka akan ada orang seperti Bapak di hidup saya. Tapi mulai besok, mungkin Bapak jangan datang ke sini lagi. Alexander terkejut. Kenapa? Karena dunia ini kejam, Pak. Orang akan mulai ngomong yang enggak-enggak. Dan saya nggak mau jadi alasan nama Bapak jadi jelek. Alexander terdiam. Dadanya sesak. Tapi ia paham. Ia tahu dunia tidak adil. Dan ia tidak mau Lia menanggung luka lagi karena ulah orang. Maka malam itu, untuk pertama kalinya, Alexander pulang dengan langkah berat. Bukan karena marah, tapi karena kehilangan. Dan sejak malam itu, rumah Lia kembali sepi. Tak ada suara mobil berhenti, tak ada pria muda yang membawa buku, tak ada tawa kecil saat mereka berdiskusi soal cita-cita. Tapi yang Lia tak tahu, Alexander tetap memantau dari jauh. Ia masih menitipkan bantuan lewat yayasan, masih mengirimkan beras, obat, dan keperluan lain dengan nama yang disamarkan. Bukan lagi karena kasihan, tapi karena ia tahu tak semua cinta harus dimiliki. Ada cinta yang cukup hanya dengan menjaga. Dari jauh, dalam diam, dan dengan hati yang tak pernah lelah mendoakan. Hari-hari berlalu dengan lebih sunyi di rumah Alexander. Tidak ada suara sandal Lia yang dulu selalu terdengar jam 5 pagi, tidak ada ketukan pelan di pintu ruang kerja yang biasanya membawakan teh hangat. Meskipun Lia masih bekerja di rumah itu, tapi sejak ia meminta Alexander untuk menjaga jarak, semuanya berubah. Mereka tak lagi berbincang. Tak lagi saling bertukar pandang. Hanya sapaan formal, dingin, dan penuh kehati-hatian. Alexander menghormati permintaan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa ingin melindungi gadis itu tak pernah surut. Maka ia memilih cara yang lain. Ia diam-diam mengatur agar rumah Lia direnovasi secara bertahap. Atap seng diganti genteng, lantai tanah disemen, dinding lapuk diperbaiki. Semua dilakukan oleh tim yayasan yang tak pernah menyebut namanya. Lia sempat menolak, namun kakaknya berkata,
Mungkin ini jawaban dari doa-doa kita, Lia, dan dengan berat hati, Lia menerima. Alexander juga mulai memperhatikan pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar Lia. Ia membiayai les, menyumbang buku, membuka kelas keterampilan untuk para ibu. Semua atas nama yayasan. Semua atas nama harapan. Lia mulai curiga. Ia bukan gadis bodoh. Dari cara kerja yayasan, ritme bantuan, dan gaya komunikasinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang familiar. Hingga suatu hari, ia menemukan buku agenda kecil yang jatuh di ruang tamu rumah Alexander. Buku itu tampak usang, kulitnya coklat, dengan nama Lia tertulis di salah satu halaman. Dan di baliknya, catatan tangan Alexander. Tanggal 3 Februari, Lia pulang lebih malam. Tampak lelah, tapi tetap senyum. Tanggal 7 Februari, Lia memberikan roti dan susu pada anak tetangganya. Tanggal 11 Februari, Lia memijat kaki ibunya selama 1 jam tanpa mengeluh. Halaman demi halaman berisi pengamatan, pujian, kekaguman, dan doa. Di akhir catatan, tertulis, Lia adalah alasan aku percaya bahwa dunia ini masih punya orang baik. Lia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Selama ini, ia pikir Alexander telah menjauh, melupakan semua hal yang pernah mereka lalui. Tapi ternyata, ia hanya bersembunyi. Diam-diam menjaga. Malam itu, Lia berdiri lama di depan ruang kerja Alexander. Ia mengetuk perlahan. Alexander yang sedang membaca, membuka pintu. Pandangan mereka bertemu, lama, penuh makna. Saya nemuin ini, kata Lia lirih, menunjukkan buku itu. Alexander tak mencoba menyangkal. Ia hanya menatap gadis itu dan berkata, maaf kalau aku melanggar janji. Tapi aku nggak bisa berhenti peduli. Lia tersenyum dengan mata sembab. Aku juga nggak bisa terus pura-pura nggak tahu. Semua yang kamu lakuin, aku tahu. Mereka duduk berdua malam itu, tanpa kata banyak. Hanya suara detak jam dinding dan nyala lampu temaram yang menemani. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa damai. Hubungan mereka tak pernah berubah menjadi asmara. Tidak seperti kisah cinta dalam drama. Tapi yang tumbuh adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, saling percaya. Saling menghargai. Saling menjaga. Alexander memutuskan untuk membuat perubahan besar. Ia menunjuk Lia sebagai kepala yayasan barunya. Ia tahu, tak ada orang lain yang lebih memahami arti penderitaan, ketulusan, dan pengabdian selain gadis itu. Awalnya Lia menolak. Ia merasa tidak pantas. Tapi Alexander berkata, justru karena kamu merasa tidak pantas, kamu pantas. Yayasan itu akhirnya lahir. Bukan atas nama Alexander, tapi atas nama Ibunda Lia. Mereka membuka sekolah gratis, pusat kesehatan, dan dapur umum. Satu demi satu, kehidupan berubah. Tidak dengan uang, tapi dengan hati. Dan Lia menjadi pusat dari semuanya. Ia bukan lagi pembantu. Ia bukan lagi sosok yang duduk di sudut dapur. Kini ia berdiri di podium, menyampaikan pidato, menginspirasi banyak orang. Namun satu hal tak berubah.
Setiap malam, sebelum tidur, Lia selalu menyelipkan doa. Terima kasih, Tuhan, karena telah mempertemukanku dengan seseorang yang diam-diam menjagaku. Dan di ruang berbeda, Alexander juga menatap langit-langit, berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan, karena mempertemukanku dengan seseorang yang mengubah cara pandangku terhadap dunia. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana Alexander mempercayakan yayasannya pada Lia. Dalam 2 tahun itu, banyak yang berubah. Rumah tua di gang sempit tempat Lia tumbuh kini menjadi pusat pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu muda. Lahan kosong di seberang gang telah disulap menjadi taman baca dan kelas belajar malam. Anak-anak yang dulu mengemis di jalan kini mengenakan seragam, tertawa sambil membawa buku cerita. Semua itu bermula dari satu kebaikan kecil. Satu langkah sederhana. Satu niat tulus. Dan di tengah semua perubahan itu, Lia tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia tidak pindah ke rumah mewah, tidak bergaya glamor, tidak tergoda sorotan kamera. Setiap pagi ia masih menyapu halaman, menyiapkan teh untuk ibunya, dan memijat kaki kakaknya sebelum berangkat kerja. Meski kini ia memiliki sekretaris, supir, dan puluhan staf, Lia tetap turun langsung ke lapangan. Ia masih duduk bersila di lantai, makan dengan tangan, dan memeluk setiap anak yatim seperti anaknya sendiri. Dan Alexander? Pria itu kini hidup lebih tenang. Ia menyerahkan sebagian besar bisnisnya pada tim kepercayaannya, dan memilih fokus menjadi donatur dan mentor. Ia tidak lagi tinggal di gedung tinggi penuh kaca, melainkan di rumah sederhana yang dekat dengan pusat komunitas mereka. Hari-harinya diisi dengan diskusi, membaca surat-surat dari anak-anak binaan, dan menulis. Ya, Alexander mulai menulis. Bukan laporan keuangan, tapi buku. Buku tentang bagaimana satu pertemuan dengan gadis muda bernama Lia bisa mengubah cara pandangnya terhadap arti hidup. Buku itu tidak pernah dipublikasikan. Ia menyimpannya dalam laci kayu yang dikuncinya sendiri. Hanya satu orang yang pernah membacanya, Lia. Dan setelah membaca buku itu, ia menangis semalaman. Bukan karena sedih, tapi karena tak pernah menyangka bahwa perjuangannya selama ini ternyata dilihat, dihargai, dan ditulis oleh seseorang yang ia hormati. Namun di balik semua kehangatan itu, dunia tetaplah dunia. Ia tidak pernah kehabisan cobaan. Pada tahun ketiga, krisis ekonomi melanda. Banyak donatur mundur, perusahaan-perusahaan berhenti menyumbang, dan yayasan mengalami defisit besar. Beberapa proyek harus dihentikan, karyawan terpaksa dirumahkan, dan stok bantuan semakin menipis. Lia panik. Bukan karena takut kehilangan jabatannya, tapi karena ribuan nyawa kini bergantung padanya. Ia mencari pinjaman, menjual perhiasan kecil peninggalan ibunya, bahkan rela kembali bekerja tambahan di malam hari untuk menutupi kebutuhan operasional. Alexander sempat ingin turun tangan langsung, tapi Lia menahannya. Biarkan aku berjuang dulu, Pak. Selama ini Bapak yang selalu pasang badan. Sekarang giliran saya. Kata-kata itu seperti tamparan lembut bagi Alexander. Ia mundur pelan, tapi tetap mengawasi dari jauh. Dan dari perjuangan itu, lahirlah satu peristiwa yang mengubah segalanya. Suatu hari, Lia menerima surat dari seorang pria bernama Rizal
yang kini menjabat sebagai direktur utama sebuah perusahaan nasional. Dalam suratnya, ia menulis, "Saya adalah anak jalanan yang dulu diberi susu dan roti oleh seorang wanita muda. Saya tidak pernah tahu namanya. Tapi sejak hari itu, saya belajar bahwa satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan masa depan seseorang. Saya ingin membalasnya sekarang." Pria itu menyumbangkan miliaran rupiah, membuka program beasiswa besar-besaran, dan menjadikan Yayasan Lia sebagai mitra utama CSR perusahaannya. Semua krisis pun terangkat. Yayasan kembali hidup. Proyek dilanjutkan. Dan yang lebih penting, harga diri Lia tetap utuh. Hari itu, Lia menangis lagi. Bukan karena lelah, tapi karena sadar, kau tak pernah tahu siapa yang kau tolong hari ini. Mungkin mereka yang akan menyelamatkanmu di hari nanti. Alexander menatap Lia dari jauh, lalu tersenyum. Kamu bukan hanya mengubah hidupku, Lia. Kamu mengubah dunia. Dan Lia, dengan senyum tenangnya, hanya menjawab, aku hanya melakukan apa yang ibu ajarkan sejak kecil. Jangan pernah berhenti jadi manusia. Fajar mulai menyapa langit dengan semburat jingga yang menyapu cakrawala perlahan ketika mobil hitam mewah itu berhenti di depan sebuah rumah kecil dari kayu yang tampak sederhana namun bersih dan rapi di pinggir danau bening yang tenang seperti cermin alam. Adrian turun dari mobil dengan dada bergemuruh oleh rasa penasaran dan gugup yang entah dari mana datangnya. Langkahnya ragu namun pasti, mendekati rumah itu. Tak ada pagar, hanya pekarangan tanah dengan beberapa tanaman bunga liar yang tumbuh seadanya. Pintu rumah terbuka, dan dari dalamnya, suara anak kecil tertawa terdengar ceria. Suara yang membuat Adrian berhenti sejenak, menahan napas. Lalu, dari balik pintu, keluar seorang perempuan paruh baya dengan rambut beruban, wajah lembut, dan sorot mata yang menenangkan. Wanita itu tertegun saat melihatnya. "Kamu," ucapnya pelan. "Tante Hesti." Adrian balik menyapa, suaranya nyaris bergetar. Wanita itu mengangguk. "Apa kamu, teman dari almarhum?" "Suamiku," Adrian tersenyum pahit. "Bukan. Aku, pemilik perusahaan tempat Maya bekerja." Mata wanita itu membesar. "Oh Tuhan, Anda Tuan Adrian." Adrian mengangguk. "Aku mencari Maya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku siap minta maaf kalau aku sudah salah menilainya." Tante Hesti diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Masuklah." Di dalam rumah, Adrian melihat sebuah ruangan kecil penuh kehangatan. Dinding-dinding dipenuhi foto-foto anak-anak, beberapa lukisan hasil tangan kecil yang tertempel seadanya. Di sudut ruang tamu, seorang bocah laki-laki tengah bermain balok kayu. Dia menatap Adrian dengan mata bulat. "Itu anak Maya. Namanya Arya," ucap Tante Hesti. "Ayahnya?" tanya Adrian pelan. "Meninggal." Maya tidak pernah mengeluh. Dia bekerja dari pagi sampai malam, menyisihkan semua gajinya untuk menyekolahkan Arya dan menafkahi kami. Adrian terpaku. "Dan kenapa dia tidak pernah minta tolong padaku?" Tante Hesti menatapnya lembut. "Karena dia punya harga diri. Dia tidak ingin dikasihani. Dan dia bilang, dia sangat menghormati Anda." Adrian tertunduk. Hatinya terasa dicabik. Semua prasangka, semua ketidaksabaran,
kini menjadi beban yang menghantamnya. Di mana dia sekarang? Sedang di danau. Dia sering ke sana tiap pagi. Adrian berjalan mengikuti jalan kecil ke tepi danau, dan di sana dia melihat sosok perempuan yang duduk di atas dermaga kayu, mengenakan gamis sederhana dengan rambut yang diikat ke belakang. Maya. Dia mendekat perlahan. Suara langkahnya membuat Maya menoleh. Mata mereka bertemu. Kejutan dan keraguan menghiasi wajah Maya. Pak Adrian, Adrian tersenyum pelan. Aku sudah tahu semuanya. Tentang Arya, tentang ibumu, tentang hidupmu. Dan aku minta maaf, mata Maya berkaca-kaca. Dia tak menyangka Adrian bisa sejauh ini. Kenapa Anda sampai datang ke sini? Adrian menatap danau yang tenang, lalu beralih padanya. Karena aku sadar, aku tak pernah benar-benar melihatmu. Selama ini aku hanya sibuk dengan urusan sendiri. Tapi sekarang, aku ingin belajar menghargai. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang lama tertahan akhirnya merasa dipahami. Bulan-bulan berikutnya menjadi awal yang baru. Adrian tidak hanya mengangkat Maya menjadi kepala yayasan amal perusahaan, tapi juga membiayai pendidikan Arya. Rumah kecil itu tetap berdiri di tepi danau, menjadi saksi perubahan besar dalam hidup seseorang yang pernah dianggap hanya seorang pembantu. Cinta tidak tumbuh dari kemewahan. Cinta lahir dari rasa saling melihat, saling memahami, dan saling menghargai. Dan Adrian akhirnya menyadari, apa yang dia temukan saat mengikuti Maya bukanlah rahasia, tapi kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih berharga dari apapun yang pernah dia miliki.